Dushemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan kembali dengan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirimkan kepada kami. Tapi sebelumnya saya minta saudara yang belum melakukan, tolong subscribe dan juga tolong klik serta klik loncengnya itu, ada notifikasi, sehingga kalau kami ada mengunggah video yang baru, saudara mendapatkan notifikasi. Dan juga tolong share dengan teman-teman saudara apa yang saudara dapatkan, pengetahuan ataupun berkat rohani yang sudah dapat dari sini. Kalau saudara merasa tergerak untuk mendukung pelayanan kami, untuk memajukan pelayanan ini, saudara bisa mengirimkan persembahan melalui alamat akun bank yang ada di bawah ini. Dan kalau saudara ingin belajar lebih lanjut tentang iman Rasuliah yang ortodoks ini, saudara bisa telepon kepada Romo Yakobus yang juga nomornya ada di sini. Dan kalau saudara ingin berkunjung atau ingin kontak dengan parokia atau cabang-cabang kami yang ada di beberapa tempat, saudara bisa melihat di daftar akhir dari video ini akan ada daftar cabang-cabang kami. Dan kalau ada kelompok lain mengatakan tentang ortodoks dan itu yang namanya yang daftarnya tidak dari situ, itu bukan dari kami. Dan saya ingatkan kepada saudara-saudara yang bukan dari kelompok kami, jangan memanfaatkan pelayanan kami untuk kepentingan saudara. Ini adalah pelayanan kami, dan jangan tunjukkan alamat saudara yang saudara bukan bagian daripada pelayanan kami. Terima kasih. Kali ini pertanyaan berasal dari saudara menggunakan nama Fernando Cetar dari Cilacap. Selamat malam Romo. Menanggapi reply komen Romo yang ini, jam 10 malam sudah berhenti makan. Bagi yang puasa total, berbuka menjelang sembahyang jam ke-9 menjadi pukul 3 petang dengan menu vegetarian kecuali Sabtu dan Minggu diizinkan makan ikan. Bagi yang berpantang saja cukup mengurangi jumlah konsumsi makanan tetapi dengan menu yang sama. Saya jadi mau bertanya, dijawab ya Romo. Buka puasa dalam ortodoks jam berapa dan selesainya sampai jam berapa Romo? Saudara Fernando, buka puasa dalam gereja ortodoks kalau mengikuti yang strict, kalau biasanya yang dilakukan di monasteri ya, di biara-biara itu yang mengikuti aturan yang lebih strict, itu dilakukan ketika sembahyang jam ke-9. Kami ada 7 kali sembahyang ya. Nah, jam 3 sore itu disebut sebagai jam ke-9. Karena itu memperingati ketika Yesus mengembuskan nafas yang terakhir. Itu jam 9. Coba kita baca di dalam Matius 27 ayat 45 dan 46. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Nah, jam 12 itu disebut jam ke-6. Itulah saat-saatnya kami melakukan sembahyang jam ke-6, jadi tengah hari ya, memperingati ketika Yesus disalibkan ini. Terus kira-kira jam 3 ya, itulah yang disebut jam ke-9. Terus berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Nah, waktu itulah kita sembahyang jam ke-9. Dan saat itulah kita puasa. Kita berbuka puasa kalau kita mengerti aturannya ketat seperti yang dilakukan di biara ya. Terus karena saya dari Protestan, saya mau bertanya, kalau Katolik itu memang tidak menerapkan puasa ketat, tidak makan minum ya Romo? Coba tanyakan pada saudara Katolik, sebaiknya mereka yang berkompeten untuk menjawab ya. Terus nomor 2, pengecualian Sabtu dan Minggu dalam ortodoks itu boleh makan apa? Makan apa saja Romo? Makanan-makanan ini, mengapa kita tidak makan daging, segala macam daging dan olahannya, tidak makan telur dan olahannya, tidak makan susu dan olahannya. Itu bukan karena itu
mempunyai nilai yang bersifat hukum. Enggak. Sebab iman Kristen itu bukan agama hukum. Bukan agama legalisme. Dan itu kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang Roma, bukan 1 Korintus. Roma pasal 14 ayat 14. Coba kita baca. Roma pasal 14 ayat 14. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Jadi bukan karena ini haram, tidak boleh dimakan, bukan itu. Dan juga bukan berarti bahwa kalau kita tidak makan itu kita lebih berkenan kepada Allah. Kalau kita makan itu kita tidak berkenan kepada Allah. Juga tidak begitu. Kita baca 1 Korintus 8. 1 Korintus pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-8. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Ya. Tapi kenapa ada aturan ini? Aturan ini sebenarnya itu untuk mengingatkan kita. Karena tujuan puasa, terutama puasa Paskah ini dan semua puasa yang lain itu adalah merupakan bentuk penyatuan dengan Kristus. Supaya di dalam Kristus kita dipulihkan kembali kepada keberadaan ketika Allah menciptakan manusia sebelum jatuh dalam dosa. Coba kita baca dalam itu tujuan keselamatan itu dipulihkan kembali. Ya, kita baca dari Efesus pasal 4 ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Terus? Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Saya baca dalam bahasa aslinya, nggak ada kata-kata kehendak itu. Ya, kata-kata kehendak itu tidak ada. Coba mungkin kita gunakan terjemahan ini mungkin. Terjemahan literal ini. Saya lihat bahasa aslinya. Pasal 4 ayat 23. Dan diperbaharui dalam roh pikiranmu, serta mengenakan manusia baru yang telah diciptakan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sejati, sama seperti Elohim. Ya, sebenarnya itu bukan sama seperti Elohim juga. Coba saya baca bahasa aslinya. Ini agak lebih mendekati, tapi masih belum tepat juga gitu ya. Coba saya baca di dalam Efesus 4 ayat 23. Dan ya, ini terjemahan juga dipaksakan karena bahasa aslinya tidak ada kata Elohim. Bahasa terjemahan baru itu nggak ada kata Elohim, yang ada adalah Theos. Ini dipaksakan ya. Kalau memang bahasa aslinya, kenapa tidak Theos saja gitu? Kenapa harus diterjemahkan ke dalam perjanjian lama gitu kan? Efesus 4 ayat 23 mengatakan ananephuste de topnehmati tunus imun, tetapi diperbarui di dalam roh dari nusmu. Nus itu inti terdalam dari jiwa rohnya manusia itu. Ke endisaste, dan mengenakan ton kenon antropon, manusia yang baru, ton kata theon ketistenda, yang menurut Allah diciptakan. Jadi diciptakan menurut Allah, maksudnya menurut rupa Allah pada waktu manusia diciptakan itu. Nah, manusia baru itu diciptakan kembali menurut rupa Allah ini. Ton kata theon ketistenda. Ya, yang diciptakan menurut Allah, maksudnya menurut rupa Allah, endikeos ini di dalam kebenaran, keosiotiti, dan di dalam kemurnian, tis alithias, dari kebenaran. Kalau ini dikeos inilah miskinnya bahasa Indonesia.
Dikeos ini juga diterjemahkan kebenaran, aletheia juga diterjemahkan kebenaran. Padahal kalau dikeos ini itu lebih pada tindak kebenaran. Aletheia ya sang kebenaran itu gitu ya. Ya karena memang bahasa Indonesia tidak ada kata dikeos ini ya. Coba terjemahan itu apa bunyinya tadi? Yang itu. Yang bahasa Indonesia LAI. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Bukan roh dan pikiranmu. Roh dari nusmu. Nah, nus ini memang tidak ada terjemahan juga bahasa Indonesia. Bukan pikiran ini maksudnya. Nus itu inti daripada rohnya manusia yang terdalam. Terus? Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam dan kata kehendak itu tidak ada. Ton kata theon ketistenda yang diciptakan menurut Allah. Maksudnya menurut gambar Allah gitu loh. Terus? Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya mungkin di dalam bukan kekudusan sesungguhnya, kemurnian daripada kebenaran gitu loh. Ya. Tapi maksudnya bahwa manusia baru yang kita diberikan di dalam Kristus itu adalah pemulihan daripada kita yang tadinya diciptakan menurut gambar Allah jatuh. Dan dengan kita beriman pada Kristus lalu dibaptiskan, kita mengenakan Kristus. Coba kita baca Galatia 3:27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Nah, tujuannya mengenakan Kristus apa? Untuk dipulihkan kembali kepada tujuan ketika Allah menciptakan manusia, yaitu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, menjadi suci seperti Allah, menjadi murni seperti Allah, ya, menjadi benar di dalam kebenaran Allah. Nah, puasa itu adalah merupakan perjalanan menuju pemulihan itu. Menjadi seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Padahal sebelum Adam jatuh dalam dosa, kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Jadi pada waktu Adam belum jatuh dalam dosa, hanya diberi makanan apa? Tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Artinya vegetarian gitu. Nah, itulah sebabnya mengapa untuk menyimbolkan ini, bahwa kita ini dalam Kristus, kita berpuasa tujuannya untuk proses kepada pemulihan itu, menjadi seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa, maka disimbolkan dengan cara kita makan. Makanya kita tidak makan daging. Kita tidak makan telur karena itu berasal dari daging. Kita tidak makan susu karena itu berasal dari daging. Kita tidak makan anggur karena itu sumber daripada munculnya minuman keras. Oleh karena itu anggur tidak dimakan. Sebenarnya ini hanya simbol, tapi simbol teologis yang dengan diikuti mengingatkan kita gitu loh. Mengapa sih kita puasa dengan cara ini gitu? Bukan karena ini dilarang secara hukum, bukan. Ini dilarang adalah sebagai simbol. Dan juga pada waktu puasa pun suami istri tidak berkumpul selama berpuasa itu, makanya harus diatur dulu supaya tidak jadi uring-uringan di tengah puasa. Terutama kalau salah satunya belum ortodoks, belum ngerti. Kita baca dari 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 3-5. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Itulah kewajiban seksual maksudnya. Memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Terus? Demikian pula istri terhadap suaminya. Oke. Terus? Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Itu kan, makanya berbicara tentang tubuh. Karena ini memang berbicara tentang seksual, hubungan seksual. Istri tidak
berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Ya, berarti sesudah pernikahan, tubuhnya istri itu miliknya suami. Dan sebaliknya, tubuhnya suami miliknya istri. Jadi makanya tidak bisa untuk penyelewengan. Oleh karena itu, di dalam iman Kristen tidak ada poligami. Sebab sesudah menikah, suami tidak bisa memilih tubuhnya sendiri, itu miliknya istrinya. Begitu juga istri. Baca lagi. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Makanya kalau mau tidak melakukan itu harus ngomong. Kenapa? Ayat selanjutnya. Janganlah kamu saling menjauhi. Jangan. Tanpa persetujuan. Terus? Kecuali dengan persetujuan bersama. Terus persetujuan bersama. Terus? Untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Berdoa dan berpuasa. Jadi ada waktunya, memang suami istri tidak melakukan itu. Dan dalam gereja ortodoks, setiap kali kita mau ambil perjamuan kudus paginya, sorenya, kita tidak hubungan suami istri. Kita puasa juga. Dan setiap kali kita puasa, kita bukan hanya puasa mulutnya, tetapi puasa daripada keinginan seksual juga. Sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 3-5 itu. Tujuannya apa sih? Cari pahala? Nggak ada itu. Tujuannya untuk mengendalikan hawa nafsu. Tujuannya untuk mematikan keinginan-keinginan daging. Melatih mematikan keinginan-keinginan daging. Dan juga untuk melatih tubuh yang fisik ini. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya. Ya gimana melatih tubuhnya? Yaitu dengan puasa, dengan sembahyang tengah malam tidak tidur, dengan kalau gitu ortodoks, dengan pada waktu puasa banyak bersujud, gitu. Itu bagian daripada melatih tubuh. Ya nggak usah dipamerkan di luar, ya di dalam kamar. Makanya kalau datang ke gereja, enggak orang selalu sujud, enggak, itu sujud itu adalah pada waktu-waktu tertentu dan waktu sembahyang pribadi dalam kamar. Enggak usah dipamerkan ke orang. Boleh, ya tetap saja masih dalam konteks puasa, jadi tetap tidak makan daging, tidak makan telur dan olahannya, tidak makan susu dan olahannya, tidak makan anggur, karena masih dalam puasa. Tapi karena hari Sabtu itu dalam gereja ortodoks masih hari Sabat, hari perhentian, maka untuk menandai bahwa kita dalam puasa, tapi ini hari perhentian, kita diizinkan makan ikan, ya. Makan ikan, tapi bukan daging, kan daging itu adalah merupakan tanda kita puasa. Kalau kita nggak makan daging itu tanda puasa. Makanya hari Minggu juga, nah, dalam gereja ortodoks Minggu itu bukan hari Sabat, bunyinya saja kan SBT itu kan bukan MGG. Jadi Sabtu ya Sabat ya Sabtu gitu. Nah itu kalau di gereja ortodoks ada ibadah Sabat hari Sabtu ada. Tapi karena Sabatnya itu adalah mempersiapkan untuk hari Minggu, hari kebangkitan Kristus, ibadahnya dilakukan sore hari. Ya bukan sore malam, jadi agak jam 5 gitu ya, dilaksanakan itu hari Sabtu ya. Nah, hari Minggu adalah hari dari kata Domingos, itu kata Portugis yang artinya hari Tuhan. Maksudnya kalau bahasa Yunaninya Kyriaki, hari Tuhan, yaitu hari kebangkitan Kristus. Itu adalah juga hari sukacita, bukan hari ya karena puasa itu lambang kita merendahkan diri, tapi itu hari sukacita. Tapi masih dalam konteks puasa. Jadi sama seperti hari Sabtu, kita diizinkan makan ikan, ya. Terus ya tidak boleh daging, ikan dan susu, masih ya memang tidak boleh. Jadi tetap ini karena masih dalam konteks puasa, jadi kita tetap tidak makan daging, tidak makan susu, tidak makan telur. Pada hari Sabtu dan Minggu diizinkan makan ikan, ya, lauknya belada ikan. Apa semua yang dewasa wajib strict fast atau diperbolehkan juga hanya berpantang? Tergantung. Kalau dewasanya dia perempuan sudah tua sakit, ya enggak. Kalau dia hamil juga enggak. Kalau mempunyai kelemahan tubuh juga enggak. Jadi ini tergantung puasanya, kan agama Kristen itu, iman Kristen ortodoks itu bukan agama hukum,
tetapi agama kasih karunia. Jadi puasa dan tidaknya itu ukurannya bukan boleh tidak, hukum ini bukan itu, tapi karena cinta kasih kita kepada Allah. Ekspresi cinta kasih kita kepada Allah. Dan tujuan puasa itu adalah menyatu pada kesengsaraan Kristus. Menyatu pada penyaliban Kristus. Sehingga dengan demikian kita merendahkan diri sebagaimana Kristus waktu disalib itu adalah merendahkan diri. Coba kita baca dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Merendahkan diri. Jadi salib itu adalah bentuk perendahan diri. Dan puasa itu adalah bentuk perendahan diri. Coba kita baca di dalam puasanya orang Yahudi pada waktu hari raya pendamaian atau hari raya Yom Kippur, di mana mereka didamaikan kembali dengan Allah, dan pendamaian kita adalah pada waktu Kristus disalibkan. Kita baca di dalam Kolose pasal yang ke-1 ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus terus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapan. Jadi kita didamaikan melalui kematian Kristus, yang kematian itu adalah hari Jumat. Ya, maka hari Jumat Agung itu adalah penggenapan dari hari raya pendamaian di dalam Perjanjian Lama. Dan di dalam Perjanjian Lama, hari raya pendamaian itu kita umat Israel berpuasa sebagai tanda merendahkan diri di hadapan Allah. Coba kita baca dari Imamat pasal 16 ayat 31. Hari itu harus menjadi Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Kita berpuasa adalah merendahkan diri. Berpuasanya orang Kristen Ortodoks adalah bukan masalah hukum, bukan masalah kalau agama Islam namanya syariat, bukan. Masalah panunggalan dengan Kristus, menyatu dengan penderitaan Kristus, yang penderitaannya itu adalah di kayu salib, yang itu adalah mendamaikan kita, dan itulah sebabnya dan itu adalah merupakan perendahan diri. Maka kita merendahkan diri bersama Kristus melalui puasa, sebab puasa itu adalah bentuk perendahan diri, gitu ya. Jadi masalahnya bukan boleh atau tidak boleh. Kita mengasihi Kristus, seberapa kita mengasihi Kristus. Itu ekspresi dari kasih kita kepada Kristus, dan ekspresi ingin menyatunya dengan Kristus, ya. Apa semua? Jadi begitu saja Saudara Fernando, jawaban saya. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Senang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.